Baiklah, bertemu kembali dengan saya Siska Apulina. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menerapkan kondisi if 2 level di Google Spreadsheet. Seperti kita ketahui, if atau kondisi if atau disebut juga fungsi if itu membuat sebuah uji logika. Apakah memenuhi syarat atau tidak? Jika syaratnya terpenuhi, bisa bernilai benar. Jika tidak, akan bernilai lainnya. Nah, nilai lainnya ini bisa diberi lagi dengan kondisi if. Nah, jika ada dua kondisi if, inilah yang disebut dengan kondisi if 2 level. Jika hanya satu if, itu disebut dengan kondisi if level 1. Nah, bagaimana caranya? Mari kita lihat ya. Nah, langkah pertama kita akan copy dulu tugas 6 ini. Kita duplikasikan. Kemudian akan kita geser. Di samping tugas 8, kita akan ganti namanya dengan tugas 9. Oke, kita mulai. Nah, saya mau membuat di sini satu kolom lagi. Saya buat di sini kolom kelas. Oke. Nah, untuk mengisi sel ini, saya akan melihat dari nilai nis. Nah, jadi jika nilai nisnya, jadi kelasnya itu nanti dikelompokkan berdasarkan nisnya. Nah, maka caranya kita ketikkan sama dengan, kemudian if ya, sama dengan if, kemudian buka kurung. Nah, yang dilihat ini, sel D2. Oke, sel D2. Jika D2 lebih besar atau sama dengan dari 1200, maka dia nanti akan masuk di kelas A. Ya, jadi ini kita buat tanda petik 2 seperti itu, kemudian pemisahnya adalah titik koma. Nah, di sini kita masukkan if satu lagi. Jika buka kurung ya, if buka kurung D2 lebih besar atau sama dengan 1100 ya, kemudian titik koma itu nanti akan masuk di kelompok kelas B. Nah, untuk kondisi lainnya itu akan masuk ke kelas C. Jadi seperti ini, kita tutup kurung, kita tutup petik ya, petik 2, kemudian kita tutup kurung. Oke, ada 2 tutup kurung di sini, kemudian kita enter. Nah, berarti untuk nis yang 1130 ini, karena lebih besar tadi dari 1100, maka dia masuk ke kelas B. Untuk melihat nama yang nomor 2 ini masuk ke kelas mana, ini tinggal kita tarik saja garis ke bawah seperti ini, maka nanti rumusnya itu akan berlaku sampai ke bawah kita tarik. Nah, jadi demikian cara untuk menerapkan kondisi if 2 level. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita akan tambahkan format kondisi. Ya, format kondisi seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Oke, sebelumnya ini akan saya buat tabelnya dulu. Sebentar, kita akan buat garis tepinya ya. Oke, seperti itu. Nah, sebentar, hurufnya. Oke, nah yang ini akan kita tandai, akan kita buat format kondisi bersyarat ya, untuk menambah warna teksnya, untuk menambah warna teks. Jadi supaya kita bisa melihat dengan jelas nanti tandanya yang mana kelas A, yang mana kelas B, yang mana kelas C, demikian. Maka caranya kita blok ini
si if tanda panah ke bawah. Oke, kita akan buat format kondisinya atau format bersyaratnya. Format, kemudian setelah itu kita pilih format bersyarat. Kita klik format bersyarat ya. Nah, ini format sel jika saya mau buat yang ini setara dengan, ya. Kalau nanti dia setara dengan teksnya itu setara dengan kelas A. Sebentar, ini tadi. Oke, setara dengan kelas A. Nanti tulisannya bold. Warna teksnya nanti kita buat warna putih. Kemudian warna isinya warna merah. Kemudian selesai. Kita lihat di sini. Nah, jadi ini kelas A sudah kita buat tandanya. Nah, itu. Oke. Nah, sekarang kita mau tambah aturan lain. Kita blok dulu ini ya. Kita blok dulu supaya dia bisa berlaku nanti. Oke, setelah kita blok, format bersyarat, tambah aturan lain, sama seperti yang tadi. Ini kita buat setara dengan kelas B. Nah, untuk yang setara dengan kelas B, nanti kita buat tandanya, tulisannya bold, kemudian warna teksnya kita buat warna kuning, kemudian backgroundnya nanti kita buat warna ini, kemudian selesai. Nah, kita lihat sini kelas B sudah berubah warnanya. Nah, sekarang kita mau buat untuk kelas C. Kita blok lagi. Kita blok lagi nih kolomnya. Kemudian kita tambah aturan lain. Format sel jika setara dengan. Oke, kemudian kita klikkan di sini kelas C. Maka gaya pemformatannya kita buat bold. Kemudian warna hurufnya kita buat warna biru. Kemudian warna isinya kita buat warna hijau. Lalu selesai. Nah, inilah dia. Kita sudah dapat penandaan yang berbeda untuk kelas B, kelas C, dan kelas A. Jadi demikian caranya untuk menerapkan kondisi if 2 level seperti yang ini tadi. Inilah dia rumusnya. Maka demikianlah video ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.